teman-teman semuanya, di sini saya akan menerangkan materi sosiologi kelas 11 bab 3, yaitu perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, perbedaan sosial. Perbedaan sosial merujuk pada variasi dalam masyarakat berdasarkan faktor seperti jenis kelamin, agama, budaya, dan mata pencaharian yang muncul dalam masyarakat berdasarkan karakteristik tertentu. Perbedaan sosial sendiri terbagi menjadi dua, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial berasal dari kata different atau berbeda dan socius atau masyarakat yang merujuk pada variasi dalam profesi dan status di masyarakat. Apabila disimpulkan dari pendapat Suryono Sukanto, diferensiasi sosial adalah variasi dalam pekerjaan dan status di masyarakat berdasarkan faktor seperti etnis, agama, ras, dan gender. Karakteristik diferensiasi sosial yang pertama, punya perbedaan dalam penampilan fisik seperti warna kulit dan bentuk wajah. Lalu, perbedaan dalam profesi dan kekuasaan. Dan yang terakhir, perbedaan dalam adat, seni, dan bahasa. Jenis-jenis diferensiasi sosial. Yang pertama, rasial, berdasarkan ciri fisik. Etnis, berdasarkan budaya dan bahasa. Agama, berdasarkan keyakinan. Klan, berdasarkan garis keturunan. Gender, berdasarkan peran dan perilaku gender, profesi berdasarkan jenis pekerjaan, asal daerah berdasarkan tempat tinggal, dan usia berdasarkan kelompok usia. Adapun beberapa faktor penyebab yang menyebabkan adanya diferensiasi sosial. Yang pertama, faktor geografis, keberagaman pulau dan kondisi alam di Indonesia. Yang kedua, faktor sejarah, pengaruh kolonialisasi yang menciptakan keragaman etnis dan budaya. Tiga, faktor agama, berbagai pandangan agama yang berbeda. Dan yang terakhir, budaya yang mengacu pada nilai dan norma yang bervariasi di setiap daerah. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat, menciptakan hierarki di antara individu dan kelompok. Ciri-ciri 1. Peluang hidup. Terdapat perbedaan dalam kesempatan hidup di antara strata. 2. Kehormatan. Status sosial yang berbeda memberikan tingkat penghargaan yang berbeda pula. 3. Kekuasaan. Ada perbedaan dalam kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan. 4. Kemampuan dan gaya hidup. Terdapat variasi dalam kemampuan ekonomi dan gaya hidup antar strata. 5. Hak dan sumber daya. Akses yang berbeda terhadap hak dan sumber daya di masyarakat. Jenis stratifikasi. 1. Tertutup. Mobilitas sosial terbatas seperti sistem kasta. 2. Terbuka. Peluang untuk berpindah kelas, misalnya melalui pendidikan. Terakhir, campuran, kombinasi dari keduanya. Penyebab stratifikasi sosial muncul dari perbedaan kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan pendidikan di masyarakat. Lalu ada kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial adalah kondisi di mana setiap individu dalam masyarakat memiliki status, hak, dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan status, agama, etnis, atau gender. Ini mencakup hak-hak dasar seperti perlindungan hukum, akses pendidikan, dan kesempatan kerja yang setara. Kesetaraan sosial penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, di mana perbedaan dihargai dan konflik dapat diselesaikan secara damai. Selain itu, ada juga yang disebut sebagai prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan sosial mendorong masyarakat untuk saling menghargai dan melihat orang lain dengan status yang sama. Dengan menerapkan prinsip kesetaraan, masyarakat dapat meningkatkan solidaritas, kreativitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ada pula beberapa bentuk kesetaraan sosial seperti 1. Kesetaraan gender. Hal ini mengacu pada laki-laki maupun perempuan untuk mendapat kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Kesetaraan profesi atau pekerjaan. Setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda. Meskipun begitu, kita tidak boleh memunculkan perbedaan yang mencolok di masyarakat. 2. Kesetaraan agama. Di Indonesia banyak sekali agama untuk menjaga keharmonisan. Prinsip kesetaraan harus diterapkan seperti saling menghormati dan toleransi. 3. Kesetaraan penghasilan dan ekonomi. Setiap pekerjaan memiliki penghasilan yang berbeda. Namun meski begitu, itu tidak menjadi alasan untuk membedakan orang karena tingkat pendapatannya. Adapun sikap yang mendukung kesetaraan sosial. 1. Berpikir positif. 2. Bersikap ramah. 3. Menghargai perbedaan. Fungsi kesetaraan sosial. 1. Menjaga keharmonisan. 2. Memberi kebebasan. 3. Menghapus diskriminasi. Adapun cara menumbuhkan kesetaraan sosial seperti saling menghormati dan menghargai serta menanamkan toleransi. Tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1.
yang bunyinya bahwa setiap warga negara memiliki kedaulatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contoh paling mudah seperti Ibu Sri Mulyani yang mampu mendapat pangkat tinggi di pemerintahan. Sebagai tambahan dalam materi ini, ada yang disebut sebagai struktur sosial. Struktur sosial adalah pola interaksi yang stabil di masyarakat. Struktur sosial sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu stratifikasi dan diferensiasi sosial, sama seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Dan yang terakhir, harmoni sosial. Dari materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa harmoni sosial adalah kondisi di mana individu atau kelompok hidup sejalan dan serasi, saling menghormati serta menghargai perbedaan. Hal ini menciptakan kerukunan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat yang beragam. Harmoni sosial memudahkan penyelesaian konflik dan mendorong solidaritas antar individu, sehingga kehidupan sosial menjadi lebih damai dan teratur. Cukup sampai di sini saja video materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi.